Halo, perkenalkan, nama saya Engelina Novia Putri, nomor absen 08, dari kelas 12 MIPA 1. Di sini kita akan belajar mengenai materi meyakini qada dan qadar. Mari kita simak bersama-sama. Iman kepada qada dan qadar artinya yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Seorang muslim tidak sempurna dan sah imannya kecuali beriman kepada qada dan qadar. Takdir merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Segala sesuatu yang Allah wujudkan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya merupakan ketentuan yang ada pada makhluk hidup yang tidak diubah dan telah dipertanggungjawabkan sejak zaman azali. Sedangkan qadar merupakan takdir yang masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha dan berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuannya. Prinsip iman kepada qada dan qadar. 1. Iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kadim, tidak berpermulaan, dan Dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. 2. Iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tertulis di Lauhul Mahfuz. 3. Iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku dan kekuatannya bersifat menyeluruh. 4. Iman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Setiap muslim diwajibkan untuk mengimani qada dan qadar. Dengan mengimani qada dan qadar, seorang muslim akan meyakini bahwa segalanya telah ditakdirkan oleh Allah dengan takdir terbaik menurutnya. Dengan mengimani qada dan qadar, seorang muslim selalu meyakini sekaligus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, takdir mu'alaq adalah takdir yang kaitannya dengan ikhtiar manusia. Yang kedua, takdir muhram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Beriman kepada qada dan qadar. 1. Meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. 2. Meningkatkan optimisme dalam menetapkan masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. 3. Semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari mencerminkan iman kepada qada dan qadar. 1. Selalu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. 2. Banyak bersyukur dan bersabar. 3. Bersifat optimis dan giat belajar. 4. Selalu tenang. Dalil beriman kepada qada dan qadar. Surat Al-Ahzab ayat 36 juga dijelaskan sebagai berikut. Artinya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan tetapi pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah beriman kepada qada dan qadar membuat kita semakin berbaik sangka atau husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segala ketetapan dari Allah yang ditimpakan untuk seseorang pasti mengandung hikmah di baliknya. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim harus mengimani qada dan qadar. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.